Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Pertikaian antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat di Yerusalem dengan Yesus masalah aturan ritual, yaitu bahwa mereka sebelum makan harusnya mencuci tangan. Sebenarnya bukan hanya masalah kebersihan saja, tetapi adalah masalah aturan suci, aturan suci, ritual suci. Kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum makan? Apa jawab Yesus? Dengarkanlah, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Karena keluar dari mulutnya itulah, keluar dari hatinya, kata-kata kejahatan ataupun juga kata-kata kebencian atau kata-kata umpatan dan lain sebagainya, keluar dari hati yang jahat. Itulah sebenarnya yang menajiskan, yang membuat kotor, bukan yang datang dari luar dimakan. Itulah jawab Yesus kepada mereka mengenai aturan ataupun juga hukum-hukum Taurat tentang aturan makan. Jawaban Yesus itu tentu menjadi sandungan bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat. Tapi jawaban Yesus tegas sekali. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya.
Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Marilah kita jaga hati dan mulut kata-kata kita, karena dari situlah keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada orang-orang lain, kepada sesama kita. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini.